Masih terkait branching, kita coba membuat game lain. Ya, kali ini kita mencoba membuat seekor kucing atau sprite apapun yang mengikuti sebuah path. Ya, bagaimana cara membuatnya? Kita akan gunakan beberapa sensor pada sprite. Misalnya pada contoh sprite kucing ini, kita akan yang dilihat dari atas ya, kita akan gunakan beberapa sensor. Sensornya itu akan membuat kucing tetap berada di path yang diberikan pada scene. Misalnya kita buat 3 buah sensor, di sebelah kiri sprite kita warnai warna kuning, sebelah tengah kita warnai dengan pink misalnya, sebelah kanan kita buat sensor berwarna hijau. Lalu bagaimana cara membuat sprite ini bergerak mengikuti path yang ada di scene? Mungkin kalian sudah bisa menebak atau mengira-ngira kira-kira skema decision seperti apa yang dibuat agar sprite-nya mengikuti path. Nah, ini tadi rencananya bagaimana supaya kucingnya bisa mengikuti path-nya. Ya, kita gunakan beberapa sensor untuk menandai apakah dia sudah terlalu berbelok ke kiri atau dia sudah terlalu berbelok ke kanan, sehingga harus diorientasikan kembali lurus mengikuti path-nya. Ya. Lalu ada middle sensor. Jadi kita gunakan beberapa sensor tadi. Ya, yang ditandai dengan warna. Kenapa dengan warna? Karena algoritmanya akan men-trace atau mengikuti garis yang berwarna hitam. Ya. Jadi jika masing-masing warna dari sensor menyentuh warna garis yang adalah hitam, maka ada instruksi tertentu yang berbeda ya untuk setiap sensor. Kalau hidung dari kucingnya yang berwarna sensor tengah yang berwarna pink men-touch warna garis dari path-nya yaitu hitam, maka tidak perlu diubah orientasinya, maka move forward saja. Tapi jika telinga kirinya yang menyentuh sensor yang berwarna kita beli warna kuning men-touch warna lainnya yaitu hitam, berarti dia sudah terlalu miring ke kiri. Sehingga harus dibuat lurus lagi. Kita buat dia counter clockwise, turn ya, turn counter clockwise baru move forward pada kecepatan yang kita kurangi sedikit ya. Sebaliknya jika warna path menyentuh sensor kanan yang kita tandai dengan warna hijau, maka dia harus berputar searah jarum jam ya. Kemudian move forward dengan kecepatan yang lebih lambat juga. Nah, kira-kira seperti itu rancangan gamenya ya, gimana supaya kucingnya mengikuti path. Nah, jika dituangkan dalam bentuk program, kira-kira seperti ini. Jadi yang pertama kita set saja starting point-nya. Misalnya kita set di X-nya min 50, Y-nya 0. Lalu kita buat arah awalnya. Ya, misalnya point direction-nya 90 derajat. Nah, yang dilakukan adalah kita mau dia terus-menerus mengikuti path. Jadi putar terus sesuai dengan path-nya. Kamu boleh buat path-nya sembarang, ya silakan didesain sendiri. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah algoritma yang tadi. Jadi dicek saja kalau color pink touching color black, ini ada di block sensing ya, maka move 2 steps. Berarti dia sudah berada di direction tidak belok ke kiri atau tidak belok ke kanan. Jadi dia sudah berada di arah yang tepat. Tapi jika yellow yang men-touch warna hitam, maka harus putar sedikit ke kiri 5 derajat. Lalu kita buat dia move lebih lambat, 0,5 steps. Tapi jika warna hijau yang men-touch warna hitam, maka kita buat dia berputar ke kanan sedikit 5 derajat dan bergerak 0,5 steps. Tapi
Jika tidak demikian, berarti kucingnya tidak men-touch line-nya, maka kita buat kucingnya bergerak pelan-pelan untuk mencari starting point-nya. Jadi kita buat move 0,5 steps. Kalau dia di pinggir dari window atau scene-nya, kita buat dia bounce atau memantul, ya, sehingga berbalik arah. Kodenya sesederhana ini, ya, tapi kamu bisa lihat efek dari gamenya lucu, ya. Tapi di balik programnya itu ya sederhana, logikanya seperti ini. Jadi kamu lihat, yang penting adalah ide, ya, gimana caranya membuat ide, kemudian menuangkannya dalam bentuk kode program, ya. Yang kelihatannya lucu itu belum tentu dalamnya kompleks, ya, bisa juga sesederhana ini. Jadi yang penting adalah ini, ide sensornya, ya, gimana kita bisa membuat pemodelan gamenya, ya. Kalau di sini kita buat model sensor. Oke, jadi nanti kamu bikin sprite, kamu warnai sensor-sensornya, terserah kamu mau warna apa, ya. Mau bikin 3 sensor supaya arahnya selalu tepat seperti ini, mengarah ke depan, bisa. Atau modifikasi lain, silahkan. Ya, jika kamu sudah mencoba game tadi, coba game lain. Ini juga gamenya sederhana, ya. Kita pakai user interaction, ya, jadi ada interaksi user dengan program. Caranya nanti user akan mendrag untuk menentukan posisi endpoint dari sebuah segmen garis, ya. Misalnya di sini dia mendrag dari min 6,5 ke 4,-7. Nanti si sprite tutor akan memberikan persamaan garisnya, memberitahu, ya, dia akan menghitung berdasarkan 2 endpoint tadi. Kemudian menghitung, mengkalkulasi berdasarkan persamaan garis Y sama dengan MX plus C, dia akan hitung gradien dari 2 endpoint ini berapa. Ingat, rumus gradien adalah M sama dengan delta Y min delta X, ya. Lalu jika diketahui 2 titik juga kamu bisa langsung masukkan ke dalam rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, ya. Atau kalau kamu mau gunakan persamaan umum garis juga boleh. Nah, di sini kita butuh beberapa sprite, ya. Sprite point, ya. Lalu sprite drawer untuk menggambar segmen garis dari poin 1 ke poin 2, dan sprite tutor yang akan memberitahu user apa persamaan garisnya. Ya, kita lihat yang mulai dari yang pertama, ya, drawer. Drawer itu painter, ya, yang menggambar segmen garisnya. Pada saat green flag-nya diklik, kita set beberapa parameter awal untuk pena. Misalnya kita warnanya mau apa, lalu ketebalan penanya berapa, kita mulai set pen down-nya, lalu jangan lupa di clear, ya, sehingga ketika ada poin 1 dan poin 2 lain yang mulai dipilih oleh user, itu bisa mulai dibersihkan dulu sebelum menggambar garis berikutnya. Lalu karena painternya itu kamu bisa bikin objek sembarang, misalnya koas gitu, ya, jangan lupa di hide, disembunyikan supaya tidak terlihat ketika menggambar. Terus nanti akan ada pesan yang di broadcast, nama pesannya redraw, ya. Jadi dia akan menangkap pesan tersebut dengan menggambar ulang mulai dari posisi poin 1, kemudian dibersihkan dulu, setelah itu baru ke posisi poin 2, ya. Karena ketika go to, ini pennya udah down, ya. Jadi ketika go to poin 1, terus di clear dulu, baru go to poin 2, ya. Nah, setelah itu si tutornya ketika redraw, dia akan mulai menghitung, ya, mengkalkulasi. Yang pertama dicek adalah
dari kasus yang paling sederhana, yaitu ketika X2 sama dengan X1, jadi poin 1 sama dengan poin 2. Ya, cara menerjemahkannya dalam program, if X2 sama dengan X1 and Y2 sama dengan Y1. Maka katakan same point. Jadi tidak ada persamaan garisnya. Ya, jadi katakan saja bahwa kedua endpointnya sama. Tapi jika tidak, maka kita periksa apakah nilai X-nya sama. Ya, X2-nya sama dengan X1. Kalau X2-nya sama dengan X1, berarti dia garis horizontal ya. Vertikal ya, dari atas ke bawah. Maka persamaan garisnya itu akan menjadi X sama dengan ya. Jadi persamaan garisnya akan menjadi X sama dengan salah satu saja pilih. X1 boleh, X2 boleh karena akan sama ya. Itu persamaan garis yang lurus ya, vertikal. Bagaimana dengan yang horizontal? Persamaan garisnya akan menjadi Y sama dengan. Jadi dicek, jika Y2 sama dengan Y1, maka say join string Y sama dengan Y2 atau Y sama dengan Y1. Tetapi jika tidak, artinya poin 1 dan tidak sama dengan poin 2, maka kita mulai menghitung persamaan garisnya, lalu setelah dihitung, compute ya, setelah dihitung, show equation-nya ya. Nah, bagaimana compute, bagaimana show equation, kita akan breakdown di slide berikutnya. Cara untuk compute-nya adalah pertama dihitung M-nya, ya, slope-nya atau kemiringan garisnya. Rumusnya ini ya, Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi, kamu masukkan saja nama variabelnya, lalu C-nya atau dalam contoh ini B-nya disebutnya, itu adalah Y-intercept. Itu cara menghitungnya adalah Y1 dikurangi M dikali X1. Ya, kan persamaan umum garisnya Y sama dengan MX plus B. Ya, B-nya adalah konstanta. Nah, B-nya itu kan bisa dihitung dengan mengubah posisi dari masing-masing operannya. Jadi, B sama dengan Y min MX. Nah, Y dan X-nya bisa kita ganti dengan salah satu poin yang diketahui, misalnya X1 dan Y1. Ya, sehingga persamaan ini jika diubah ke dalam bentuk kode, jadi gini ya, set B to Y1 min M dikali X1. Pertanyaannya boleh nggak X dan Y-nya kita pakai yang kedua? Boleh saja, ya, boleh saja. Tapi pada contoh ini kita gunakan titik X1 dan Y1. Nah, terus di sini kita bulatkan, karena ini fraction, pecahan, kita bulatkan nilainya ke 2 desimal. Caranya adalah dikalikan dulu dengan 100, lalu dibagi 100. Ya, dikalikan dulu dengan 100, lalu dibulatkan. Ya, setelah dikali 100, dibulatkan, lalu dibagi dengan 100, dan terakhir di-set. Masing-masing ke nilai M dan ke nilai B. Itu untuk compute. Artinya di compute ini kita hanya meng-assign variabel M dan variabel B yang dibutuhkan untuk menghasilkan nilai Y sama dengan MX plus B. Ya, nanti tinggal Y sama dengan M-nya berapa, B-nya berapa. Nah, itu akan ditampilkan di fungsi show equation. Yang isinya itu adalah meng-create term 1 yang isinya M kali X, dan kemudian create term 2 yang adalah B, kemudian di-join antara Y sama dengan term 1 dan term 2. Ya. Nah, kenapa perlu ada create term 1, kenapa ada create term 2? Untuk mengatasi beberapa kemungkinan nilai untuk M dan untuk B. Ya, di sini kalau M-nya 1, kita nggak usah tulis 1 kali X, tapi langsung saja X. Kalau M-nya min 1, kita tidak perlu tulis min 1 X, tapi langsung saja minus X. Selain itu baru kamu tulis M-nya berapa, di-join nilai variabelnya dengan X. Term 2 juga gitu, ya, B-nya kita tangani, kalau lebih besar 0 berarti yang di-join plus dengan B. Kalau negatif berarti yang langsung saja, ya, langsung set term 2-nya jadi B. Kalau 0 maka abaikan saja, diisi dengan
spasi atau